Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir. Jadi ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat muslim, umat Islam, agar berpikir. Salah satu yang disampaikan, yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu digambarkan atau dicontohkan mengenai khomer dan judi. Allah menyampaikan bahwa dalam ayat tersebut adanya khomer dan judi. Khomer dan judi itu disampaikan oleh Allah bahwa memiliki mudarat dan manfaat. Jadi kalau dari ayat yang disampaikan oleh Allah, insya Allah di surat Al-Baqarah itu menyampaikan bahwa khomer dan judi itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Jadi ada manfaat, ada mudaratnya dalam khomer dan judi itu. Lalu di akhir ayatnya itu, setelah Allah menyampaikan bahwa khomer dan judi itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya, itu disampaikan la'allakum tatafakkarun, agar kita berpikir, agar manusia, agar kamu berpikir, firman Allah. Jadi setelah Allah ini menyampaikan ayat-ayatnya, ada beberapa perintah agar kita ini mau berpikir. Nah, mari kita mengambil satu kisah dan kita berpikir dari kisah tersebut, yaitu kisah diciptakannya Nabiullah Adam, bapak moyang kita Nabiullah Adam, di mana Allah setelah menciptakan Nabiullah Adam ini alaihissalam, ditempatkan beliaunya di surga. Lalu setelah Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka disuruhlah para malaikat ini untuk sujud kepada Adam. Nah, setelah diperintahkan semua malaikat sujud, disampaikan oleh Allah kecuali, gitu ya. Jadi semua malaikat ini sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini tidak mau sujud kepada Allah. Semua malaikat ini sujud kepada Adam, maksudnya ya. Semua malaikat ini sujud kepada Adam. Tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Nah, kalau kita kita hubungkan dengan ayat Allah tadi untuk berpikir, nampaknya seolah-olah iblis itu juga berpikir, gitu ya. Berpikirnya iblis gimana? Waktu ditanya Allah, "Hei iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam?" Apa jawaban iblis? Secara akal, secara logika, jawaban iblis ini seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Apa itu jawaban iblis? Ya Allah, bagaimana saya harus bersujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi secara logika, iblis itu menganggap dirinya lebih mulia dari Adam, karena dia diciptakan dari api, lebih hebat. Secara logika benar itu. Tapi ternyata apa, saudaraku? Secara perintah itu salah. Mari kita yang mengedepankan akal, benar kita disuruh la'allakum tatafakkarun, untuk berpikir. Tapi pikiran kita bagaimana? Pikiran kita ini yang sama dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, tidak ada lagi kata tidak. Yang ada adalah kata iya. Baiklah Allah, saya akan sujud kepada Adam. Dan itu dilakukan oleh malaikat tanpa harus berpikir. Artinya tanpa harus mengedepankan pikirannya, tanpa mengedepankan masuk akal atau tidak. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada kata lain selain kita mengiyakan, selain kita patuh
akan apa yang sudah diperintahkan Allah itu. Alasan iblis secara logika bisa jadi benar, tapi secara perintah apa yang dilakukan iblis itu salah, dan kesalahannya itu tidak kecil, kesalahannya adalah besar. Bisa jadi, kita bisa juga mengatakan iblis itu memang tidak harus sujud kepada Adam, sujudnya itu hanya kepada Allah. Nah, ini kan katanya kita. Syariat itu untuk kita, iya. Sekarang kita ini tidak boleh sujud kepada Nabiullah Adam, kepada Nabiullah Muhammad, tidak. Sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa iblis, malaikat disuruh sujud kepada Adam? Karena ini perintah. Jadi kalau sudah perintah, tidak perlu atau logika kita harus kita kalahkan dengan alasan perintah. Maka jangan menyelisihi perintah. Kalau sudah ada perintah, maka kita harus patuh pada perintah itu, pada perintah Allah. Dan kalau sudah perintah Allah, tentu seluruh perintah Allah itu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau sudah perintah Rasulullah, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, yang artinya kita patuh, mendengar dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pelajaran penting. Kita disuruh berpikir. Walaupun tadi di ayat kita bisa berpikir ayat yang menyampaikan khamr dan judi itu ada baiknya, tapi lebih banyak mudaratnya, maka kita patuh. Kita tidak minum khamr, tidak melakukan judi. Otak kita harus kita arahkan kepada pemahaman kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan iblis apa? Kesalahan iblis adalah dia tidak mentaati perintah Allah. Itu. Makanya kita selaku umat Islam, selaku muslim, selaku orang-orang yang muttaqin, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, la'allakum tatafakkarun, agar kita ini berpikir, itu berpikirnya mencari apa kehendak Allah, apa maunya Allah, bukan berpikir berkreasi apa maunya otak kita, apa yang baik menurut kita, apa yang bisa kita lakukan, bukan begitu. Yang kita ikuti adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita laksanakan, bukan mengada-ada sesuai dengan keinginan otak kita, apapun alasannya. Karena otak kita ini bisa keliru. Tapi kalau kita mengikuti perintah, otak ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, dengan patuh kepada perintah Allah, otak ini benar. Tapi kalau otak ini berkreasi, otak ini menentang, hanya berpikir melalui otak bahwa yang benar sesuai otak, maka kita lakukan, yang salah sesuai otak tidak kita lakukan. Ini kekeliruan. Yang benar bagaimana? Otak kita diarahkan untuk mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, walaupun menurut otak kita bisa jadi tidak sesuai dengan otak kita. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang benar dalam menempatkan la'allakum tatafakkarun, agar kita berpikir. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.